Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Kali ini aku akan membahas soal hukum kebidanan tentang asuhan bayi balita. Oke, langsung aja kita ke soalnya. Nah, nanti ada 2 soal, silahkan teman-teman pause terlebih dahulu untuk coba kerjakan. Kemudian nanti silahkan teman-teman lihat pembahasannya, apakah jawaban teman-teman sudah tepat atau belum ya. Oke, langsung aja ke soal yang pertama. Pertanyaannya adalah, apakah diagnosa pada pasien tersebut? Nyonya B membawa anaknya ke puskesmas X dengan keluhan muncul gelembung kecil berisi cairan jernih di daerah punggung. Hasil pemeriksaan terlihat kulit merah dan muncul vesikel bergerombol di daerah leher dan punggung. Kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya? A. Campak, B. Miliariasis, C. Soborea, D. Bercak Mongol, atau E. Furunkel. Baik, di sini kita garis bawahi untuk kata kuncinya ya teman-teman ya. Di sini muncul garis merah dan vesikel bergerombol ya. Kulitnya merah, muncul vesikel bergerombol gitu ya. Bintik-bintik gitu ya. Oke, kita bahas. Di sini jawabannya adalah B, miliariasis. Oke, kita bahas bersama. Kita cari bedanya, apa sih bedanya campak miliariasis gitu ya. Campak adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dari famili Paramyxovirus seperti rubella. Kondisi ini ditandai dengan munculnya ruam merah di seluruh tubuh disertai sejumlah gejala lain seperti demam, pusing, nyeri otot, batuk, pilek, dan lemas. Makanya kalau ada nih pasien dia demam, nyeri otot, batuk, pilek, lemas, kemudian ada kayak ruam-ruam merah, kalau di bahasa Jawanya tuh kayak ngeblok gitu teman-teman, kayak merahnya tuh ngeblok gitu, biasanya curiga campak. Kemudian nanti akan dicek gitu ya di lab gitu. Kemudian kalau miliariasis ini kemerahan disertai dengan gelembung kecil berair vesikel tadi ya, yang timbul akibat keringat berlebihan disertai sumbatan saluran kelenjar keringat ya. Jadi saluran kelenjar keringatnya tersumbat ya. Kemudian ada gelembung kecil-kecil berair tadi. Gitu ya teman-teman ya. Tahu bedanya ya campak sama milia. Kalau campak itu kayak ngeblok disertai gejala lain seperti demam dan sebagainya tadi. Kemudian soborea. Soborea adalah peradangan pada kulit bagian atas yang menyebabkan timbulnya sisik pada kulit kepala, wajah, dan kadang pada bagian tubuh lainnya. Teman-teman pernah lihat ya yang kayak orang Jawa nyebutinnya adalah borok gitu ya. Kayak di atas kepala kayak ketombe tapi sampai berkerak gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, paham ya sampai sini ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya bercak Mongol. Biasanya disebut juga sama tanda lahir gitu ya. Ini disebut dengan congenital dermal melanocytosis, adalah bercak berwarna biru pada kulit yang muncul pada bayi saat dilahirkan. Bercak ini biasanya muncul pada bokong, punggung, tangan, atau kaki gitu ya. Jadi jangan sampai keliru. Kemudian furunkel disebut juga dengan bisul ya teman-teman, jangan bingung. Apa sih furunkel? Furunkel itu adalah bisul. Seringkali muncul di wajah, leher, ketiak, bokong, atau paha disebabkan oleh infeksi bakteri. Dia tidak menjaga kebersihan gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada sedikit gangguan suara-suara lain, karena kan tinggalnya di perumahan, jadi kan rumah-rumahnya kan berdekatan. Apalagi ini aku di sore hari rekamannya, jadi kan banyak yang anak-anak kecil pada main gitu, jadi mohon maaf ya kalau ada suara yang mengganggu, gak apa-apa ya. Soal nomor 2 ya. Jadi tadi teman-teman paham ya, soal nomor 1 kita tinggalkan, jawabannya adalah milia gitu ya. Untuk nomor 2, pertanyaannya adalah apakah kelainan kongenital yang dialami bayi tersebut?
Seorang bayi lahir spontan 1 jam yang lalu di rumah sakit, usia kehamilannya 38 minggu, berat lahirnya 2.300 gram, panjang badan 49 cm. Dari hasil pemeriksaan didapatkan suhunya 36,6 derajat Celcius, terdapat kelainan pada bibir dan palatum. Palatum itu langit-langit ya, langit-langit bibir. Yang ada di mulut itu ya teman-teman, ada langit-langit. Kemudian terdapat garis tengah lateral. Nah, kira-kira apa nih? A. Labiopalatoskisis, B. Oral thrush, C. Palatoskisis, D. Furunkel, atau E. Labioskisis. Nah, teman-teman harus tahu bedanya labiopalatoskisis, palatoskisis, dan labioskisis. Nah, ini kita bisa eliminasi jawaban yang kira-kira bukan itu jawabannya ya. Oral thrush tentu bukan ya teman-teman ya. Kemudian furunkel itu kan yang tadi bisul. Nah, antara A, C, atau E. Yuk kita cari perbedaannya. Kata kuncinya tadi ya, kelainan bibir dan palatum ya. Pembahasannya, labiopalatoskisis ini kelainan pada bibir dan palatum. Labio ya. Labio, bibir, dan palatoskisis, palatum. Kalau labioskisis ini hanya pada bibir aja. Kalau palato, berarti palatum. Gampang lah ya. Buat bedainnya. Palatoskisis berarti palatum aja. Labioskisis berarti bibir aja. Labiopalatoskisis berarti bibir sama palatum. Itu ya, jangan sampai salah. Karena soal-soal ini kalau salah sayang banget ya teman-teman ya. Oke. Sudah di slide terakhir, seperti biasa aku sisipkan kata-kata mutiara, yaitu satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan ya. Teman-teman harus mencintai dari pekerjaan, menjadi bidan mungkin yang dulunya setengah hati menjadi benar-benar mencintai, karena dengan itu teman-teman akan merasa ringan. Seperti itu ya. Oke, sekian dulu dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin melaksanakan ujian Kombidan atau PPPK ataupun SKB Bidan. Semoga diberikan kemudahan, diberikan skor yang maksimal dan lolos gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jangan lupa nih buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa nih buat teman-teman yang ingin mempersiapkan tes CPNS maupun PPPK, aku merekomendasikan web yang dulu aku pakai waktu mendaftar CPNS, yaitu Ayo CPNS ya. Ayo CPNS, untuk linknya udah aku cantumin di bawah. Jangan lupa masukkan kode referral untuk mendapatkan potongan harga, karena lumayan ya teman-teman dapat potongan harga, menghemat budget juga dengan memasukkan kode referral lolos ASN. Oke, itu ya teman-teman. Oke, sekian dulu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.